Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi TWK Wawasan Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas soal pengantar masa UUDS Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, yakni masa demokrasi liberal. Soal pertama nomor 1. Menurut UUDS 50, berikut ini bukan lembaga negara yang dijelaskan dalam konstitusi tersebut. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1950, Presiden Wakil Presiden adalah bagian dari lembaga negaranya, Menteri dan Kabinet pasti, DPR juga pasti, Dewan Pengawas Keuangan. Jadi DPK ini kepanjangannya adalah Dewan Pengawas Keuangan. Dewan Pengawas Keuangan ini ikut atau disingkat dengan DPK, dan harusnya satu lagi adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau kalau disingkat ini MA. Jadi yang salah adalah yang D, karena Mahkamah Konstitusi ini baru terbentuk tahun 2003. Jadi ini tidak tepat ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang D, Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang nomor 2, sejak tahun 1950 RI melaksanakan demokrasi parlementer liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut masa demokrasi liberal. Salah satu bentuk ketidakstabilan pada demokrasi liberal. Jadi kita tahu di demokrasi liberal ini sampai kabinet itu ada 7 kali dari tahun 1950 hingga 1959. Jadi di masa ini kabinet ada sampai 7 kali. Kabinet berganti-ganti sampai 7 kali. Jadi 7 kali ini menandakan bahwa kabinet ini tidak stabil, politik tidak stabil. Seharusnya satu kabinet ini idealnya adalah 5 tahun, tapi ini karena ada salah satu hak dari DPR, yakni mosi tidak percaya dari DPR, sehingga mengakibatkan kabinet ini berganti hingga 7 kali. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah yang A. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3 dan nomor 4. Dewan atau Badan Konstituante merupakan lembaga negara Republik Indonesia yang terbentuk dari pemilu yang dilakukan tahun 55. Dewan Konstituante gagal membentuk UUD atau Undang-Undang Dasar baru karena jadi konstituante ini adalah lembaga yang bertugas untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru. Pemilu tahun 1955 ini dimenangkan oleh 4 partai besar, yakni PNI, Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Ideologi yang berbeda ini sehingga Soekarno ini menyebut dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis ini, itu karena adanya perdebatan yang terus-menerus dari para partai politik yang ada di konstituante, hingga Undang-Undang Dasar baru tersebut tidak tercapai atau tidak selesai. Maka alasan atau Dewan Konstituante ini gagal adalah karena terjadi perdebatan. Kalau perdebatan terjadi, ini artinya karena tiap-tiap partai mementingkan kelompoknya masing-masing. Jawabannya adalah yang B. Nomor 4. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari tahun 53 hingga 55 banyak menghadapi pemberontakan. Yang banyak dihadapi adalah dari DITII, ya, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Jadi DI ini adalah Darul Islam, sementara TII adalah Tentara Islam Indonesia. Ini adalah pemberontakan yang ada di masa Ali Sastroamidjojo yang pertama. Berikutnya ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, sistem demokrasi liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik sehingga dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 59.
Latar belakang dikeluarkannya dekret tersebut adalah, jadi yang menjadi alasan dekret itu adalah karena adanya perdebatan. Dewan Konstituante ini gagal membentuk undang-undang dasar baru. Kenapa gagal? Ini karena terjadi perdebatan dari masing-masing partai. Kenapa terjadi perdebatan? Karena mementingkan kelompok atau parpol masing-masing, mementingkan kepentingan parpol masing-masing. Kenapa mementingkan parpol masing-masing? Karena ideologi dari pemenang pemilu ini berbeda-beda. Oleh karena itu, jawaban nomor 5 adalah E. Ya, kita lihat sekarang yang nomor 6 dan nomor 7. Kekhawatiran akan konflik ideologis, konflik antar kelompok dan daerah, konflik kepentingan antar partai berujung pada dekret presiden. Dasar dikeluarkannya dekret. Jadi dekret ini yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959, ya. Ini pada dasarnya alasannya dekret ini adalah karena latar belakangnya ini adalah karena negara dalam keadaan bahaya. Negara dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat. Atau istilah lainnya adalah negara ini dalam kondisi staatsnoodrek. Jadi jawabannya adalah yang A. Di bawah ini adalah 4 partai politik dengan suara terbanyak kecuali. Jadi untuk 4 partai politik ini di tahun 1955 sebenarnya ini dari kata Nasakom ini sebenarnya sudah bisa kita ingat ini, ya. NAS ini adalah partai PNI, ini yang nomor 1. Dia mendapatkan kurang lebih 22% suara. Yang kedua agama adalah Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ini memperoleh kurang lebih 20% suara. Namun Masyumi sebarannya lebih banyak dari PNI, artinya dia memenangkan hampir di seluruh daerah pemilihan. Nahdlatul Ulama NU ini sekitar 18%, dan yang keempat adalah Komunis PKI, ini dia sekitar 16%. Jadi jawaban yang tidak adalah Golkar. Nomor 8 dan nomor 9. Pemilu pertama di Indonesia tanggal 29 September untuk memilih. Jadi pemilu tahun 55 ini adalah pemilu pertama di Indonesia. Ini ada tahapannya. Tahapannya ini 2 kali. Tahapan 1 yakni di tanggal 29 September dan tahap 2 ini di tanggal 15 Desember. Nah, yang tahap 1 ini untuk memilih anggota DPR, dan tahap 2 ini memilih anggota konstituante. Jadi jawabannya adalah yang A. 9. Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada presiden setelah. Jadi pemilu ini kan tadi kalau kita sambung dari atas ini di masa kabinet Burhanuddin. Di masa kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi di masa kabinet Burhanuddin Harahap yang dari tahun 55 hingga 56. 55, 56, 57 benar ya, 56. Dan kenapa Burhanuddin menyerahkan mandatnya? Ya karena memang sudah ada hasil pemilu. Karena pemilu ini sudah terlaksana, ada hasilnya, tentu Burhanuddin harus menyerahkan
mandatnya ini kepada presiden karena hasil pemilu sudah ada. Itu yang nomor 9. Kemudian yang nomor 10, ya, nomor 10. Wah, ini tidak terlihat soalnya ya. Kita ulangi dulu nomor 10. Kabinet pada masa demokrasi liberal tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Kenapa? Karena memang kabinet itu di demokrasi liberal ini, kabinet di masa demokrasi liberal ini ada 7. Ada 7 kali berganti. Ada 7 kabinet dalam masa 9 tahun. Idealnya satu kabinet 5 tahun untuk dia bisa mengerjakan program kerjanya. Karena hanya ada setahun dan kabinet yang 2 tahun kan hanya Ali Sastroamidjojo 1 dan Juanda. Artinya dengan adanya kabinet yang silih berganti ini pemerintahan tidak berlangsung lama. Jadi jawabannya A. Nomor 11 dan nomor 12. Tuntutan rakyat untuk segera dilaksanakan pemilu tahun 55 timbul karena. Jadi pemilu itu adalah keinginan rakyat. Jadi kalau kamu tadi perhatikan penjelasan saya di materi sebelumnya, ini pasti sudah ketemu jawabannya. Pemilu ini karena ada keinginan rakyat. Adanya keinginan rakyat. Rakyat menginginkan keinginan rakyat agar politik stabil. Agar politik stabil. Politik itu tidak stabil karena parpol berebut kekuasaan. Berebut kekuasaan untuk masuk ke pemerintahan. Maka jawaban yang tepat adalah anggapan bahwa sistem demokrasi parlementer tidak sesuai, tidak. Kabinet Burhanuddin tidak. Perbandingan jumlah suara juga. Yang D, kemelut politik hanya dapat diatasi jika pemerintahan itu stabil, yakni melalui pemilu. Nomor 12, pemerintah Indonesia pada tahun 55, sekitar tahun 50 sampai 59 menganut demokrasi. Jelas jawabannya adalah yang liberal. Ini dari tahun 50 sampai 59. Kalau terpimpin ini nanti dari tahun 59 pasca keluarnya dekret presiden hingga tahun 66 dikeluarkannya Super Semar. Nomor 13 dan nomor 14. Pada tahun 50 hingga 59, Indonesia menerapkan demokrasi liberal. Kondisi Indonesia masa pelaksanaan demokrasi liberal ditandai oleh berakhirnya gerakan separatis. Ini malah makin banyak. Tidak. Separatis adalah yang ingin memisahkan. Artinya adalah ingin memisahkan diri. Ingin memisahkan diri. Kemudian semakin stabilnya pemerintahan pusat, salah. Ini B. Banyaknya gerakan pemberontakan di daerah, benar. Membaiknya kondisi perekonomian, ini salah. Malah di tahun 59 hingga ke 65 ini malah ekonomi tidak baik. Membaiknya kondisi keamanan, ini malah bertentangan. Jadi jawaban yang benar B. 14. Ketidakstabilan pemerintah dengan adanya pergantian kabinet secara silih berganti dalam waktu singkat pada masa demokrasi liberal disebabkan oleh. Jadi kata kuncinya adalah ketidakstabilan, pergantian kabinet secara silih berganti. Ya, ini disebabkan anggota kabinet tidak memiliki keahlian. Ini salah ya, yang benar itu mereka banyak yang ahli. Oposisi lebih sering berusaha menjatuhkan kabinet. Partai politik berebut kekuasaan. Ini yang benar ya, partai politik berebut kekuasaan. Tidak adanya kerjasama yang harmonis. Makanya gara-gara partai politik berebut kekuasaan, anggota kabinet mengutamakan kepentingan partai golongannya. Jadi
Ketidakstabilan pergantian secara berganti dalam waktu singkat pada demokrasi liberal ini disebabkan oleh partai politik ini saling berebut kekuasaan. Nomor 15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 53 yang diundangkan tanggal 1 April 1953 adalah peraturan mengenai. Jadi ada dua undang-undang yang nomornya sama. Yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Ini adalah undang-undang yang mengatakan bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7, nomornya sama tapi tahunnya berbeda, 1953. Ini tentang pemilihan umum atau pemilu. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 16 dan nomor 17. Demokrasi liberal menganut sistem pemerintahan parlementer. Kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal dipimpin oleh. Jadi kabinet tahun 1950 hingga 1959 atau kita sebut dengan demokrasi liberal. Ini ada 7. 1 Natsir. Yang kedua Sukiman. Yang ketiga Wilopo. Yang keempat Ali Sastro Amijoyo I. Yang kelima Burhanuddin. Yang keenam Ali Sastro Amijoyo II. Dan yang terakhir Kabinet Juanda. Jadi jawabannya pasti yang B, Juanda. Perubahan konstitusi RIS menjadi UDS. Ini seperti penjelasan saya sebelumnya di nomor 15 ya. Ini dia KRIS menjadi UUDS. Ini ada tadi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 50. Jadi nomor 7 ini nomornya sama dengan Undang-Undang Pemilu tapi tahunnya berbeda. Jawabannya C. Nomor 18 dan nomor 19. Pada kurun waktu tahun 50 hingga 59, kabinet di Indonesia sering berganti karena ada mosi tidak percaya. Yang mengeluarkan mosi tidak percaya salah satu hak. Ini adalah salah satu hak dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ya, jawabannya langsung saja yang B. 19. Pendeknya masa kekuasaan kabinet pada masa demokrasi liberal disebabkan oleh ini seperti yang tadi. Ini muncul mosi tidak percaya terhadap kabinet yang berkuasa. Banyak terdapat partai politik yang berkuasa, kabinet gagal menciptakan stabilitas, program kabinet tidak pasti. Ini sepertinya nomor 18 ini mosi tidak percaya dari DPR ini ke nomor 19. Jadi muncul mosi tidak percaya terhadap kabinet yang berkuasa. Ya, yang nomor terakhir nomor 20. Meskipun kabinet silih berganti di masa demokrasi liberal, masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet. Jadi dari 7 kabinet itu program kerjanya berbeda-beda, namun ada satu program kerja yang sama, yakni pengembalian Irian Barat. Jadi ini adalah program yang sama. Program yang sama di setiap kabinet. Artinya setiap kabinet dari Natsir hingga Juanda itu selalu ada program mengembalikan Irian Barat ke NKRI. Ya, itulah materi kita, penjelasan saya tentang soal pengantar masa UDS 50. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.